Saya ingin menjelaskan secara teoritik dulu ya, bagaimana undang-undang termasuk undang-undang dasar bisa berubah. Itu ada 3 kalau secara teoritik. Pertama adalah systematic value. Dan kalau kita belajar dari perubahan konstitusi di banyak negara itu umumnya diawali dari turbulensi politik, termasuk dalam kasus Indonesia. Yang kedua adalah catalytic events, ya. Termasuk misalnya kalau kita melihat dalam kasus Franklin Delano Roosevelt yang terpilih 3 kali dalam kasus pemilihan presiden di Amerika karena ada krisis Great Depression. Baru kemudian memicu perubahan konstitusi di Amerika dengan mengamandemen dan membatasi hanya 2 periode. Dan terakhir ini yang mungkin skenario ini yang bisa terjadi dalam kasus Indonesia. Apa itu? Change in incumbent preferences. Ada perubahan terkait dengan preferensi para lawmakers. Nah, perubahan itu ada 2 penyebabnya. 1, terkait dengan apa yang disebut dengan istilah ini, motivasi dari, gitu ya, outcome motivation namanya. Motivasi dari pemilik anggota MPR. Kan tadi ada insentif sampai 2027 dan mereka bisa terpilih kembali, diperpanjang tanpa harus melalui pemilu. Kan mereka better off tuh, enak dong. Langsung 2027 tanpa proses pemilihan. Ini bisa menjadi insentif buat pemilik suara di MPR terkait dengan amandemen. Kalau misalnya masa jabatan presiden diperpanjang sampai 2027. Apalagi yang kedua, yang disebut dengan istilah act motivation. Jadi kemungkinan preferensi itu berubah di mata para pemilik suara di MPR jika kalau tindakan itu dianggap populer, expedient. Apa ukurannya? Opini publik. Ya. Sekarang kalau kita lihat opini publik hari ini, ide itu masih belum populer. Ya. Survei saya, Indikator, kemudian Carta Politika, Saiful Mujani Research and Consulting, secara umum mayoritas masih menolak perpanjangan baik 3 periode atau sampai 2027. Tetapi kita tidak tahu selama 2 tahun ke depan apakah opini masyarakat ini masih berubah atau enggak ya? Nah, di situ peran civil society.